Bab 3502. Serangga beracun pun tidak bisa menyelamatkanmu. Reiki seketika sedikit bergetar, seperti magnet dari kutub yang sama, penuh daya tahan terhadap energi Reiki air. Namun, Erikin tidak berniat mencobanya seperti ini sama sekali, dan saat pikirannya bergerak, dia menghilangkan Reiki ini. Dua teman seiman, pemilik energi Reiki air ini pasti berada di pelelangan kan? Tolong undang kultivator ini, aku ingin dia ada di sini. Erikin menoleh, melihat dua kultivator istana bayangan di depan pintu. Apakah harus mengundang dia kemari? Keduanya tertegun sejenak, tidak menyangka Erikin akan membuat permintaan ini. Benar, jika dia tidak ada, aku tidak bisa melakukannya, tetapi karena dia sangat menghargai serangga beracun ini, jika diperlukan, dia pasti tidak akan duduk diam. Apakah kamu yakin bisa melakukannya, teman seiman? Tentu saja. Erikin berkata. Kalau begitu tunggu sebentar. Seorang kultivator istana bayangan pergi dengan tergesa-gesa. Tracer Taois di samping memutar kelopak matanya, tampak jelas Erikin sedang membodohi kedua orang ini. Dan tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar di luar pintu lagi. Kultivator istana bayangan memimpin seorang lelaki tua, seorang pria yang ditutupi jubah hitam dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Apakah kau yang menjamin bisa membantuku mengeluarkan serangga ini? Orang tua itu tampaknya adalah pelayan pria berjubah hitam, dia masuk dan berdiri di belakang. Pria berjubah hitam berkata dengan suara serak, menatap Erikin melalui topeng dengan sedikit keraguan di matanya. Terlihat bahwa basis kultivasi Erikin tidak tinggi, begitu banyak fase penilaian dua kegagalan tidak dapat menyelesaikan, apakah Erikin benar-benar bisa menyelesaikannya? Benar, aku yakin, tapi aku butuh sedikit bantuan dari teman seiman. Mengabaikan tatapan penghinaan yang lain, Erikin mengangguk. Aku katakan dulu dengan jelas, meskipun aku benar-benar ingin menyelamatkan serangga ini, tapi aku tidak memiliki sarana khusus, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sama denganmu untuk melakukan hal rumit. Pria berjubah hitam itu berkata. Tidak perlu, teman seiman bisa datang kemari, cukup gerakkan badan saja. Erikin berkata, ini tidak masalah. Pria berjubah hitam itu terkejut. Bisa datang kemari berarti bisa membantu, apa persyaratannya? Tapi, pria berjubah hitam itu masih ingin mengatakan sesuatu. Teman seiman, berdiri di depan energi Reiki air ini dan angkat tangan saja sudah cukup, Erikin berkata lagi. Mata pria berjubah hitam menjadi semakin curiga, tetapi demi serangga beracun ini, dia tetap memutuskan untuk mengikuti apa yang dikatakan Erikin. Dia berjalan ke samping gumpalan energi Reiki air dan mengangkat lengan kirinya, telapak tangannya menghadap energi Reiki air. Lalu, apa selanjutnya? Pria berjubah hitam selesai, menatap Erikin dengan curiga. Selanjutnya, berdiri diam saja. Dan saat Erikin berbicara, ekspresi pria berjubah hitam itu langsung berubah. Tanpa peringatan, Erikin tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Plak. Karena keduanya berdiri berdampingan saat ini, dengan jarak kurang dari 1 meter, pria itu benar-benar tidak siaga. Saat Erikin bergerak, tangannya langsung mencubit pergelangan tangan pria itu, lalu Reiki bergetar, menembus langsung ke dalam pakaian, dan mengalirkan aura ke dalam kulit pria itu. Meski hanya sentuhan sesaat, niat hati Erikin tergerak. Meskipun jubah hitam yang dikenakan pria ini lebar, tubuhnya sangat kurus, pergelangan tangannya cukup kecil, sangat kering dan kaku, seolah-olah kulit membungkus tulang. Apa yang ingin kamu lakukan?
Pria itu ditangkap oleh Eric Kin tanpa peringatan, wajahnya berubah drastis. Saat dia sadar kembali, seberkas reiki keluar dari tubuhnya, mengguncang lengan Eric Kin. Kemudian jubah hitam itu bergetar dan segera mundur. "Berani menyerang tuanku." Orang tua itu juga terkejut, segera melangkah keluar, menghunus pedang abadi di pinggangnya. Cahaya pedang tajam mengarah langsung ke Eric Kin. "Teman seiman, bicara baik-baik." Eric Kin tiba-tiba menyerang. Tracer Taois dan 2 orang pengurus juga terkejut. Melihat situasi tegang, kedua istana bayangan dengan cepat menghentikannya di tengah. Apakah ini orang yang kalian pilih dari istana bayangan? Mengaku bisa menyelamatkan serangga beracun ini, tapi tiba-tiba menyerang. Orang tua berteriak kepada mereka berdua. "Tuan muda, apa maksudmu?" Seorang pengurus juga tidak puas. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, buat apa Eric Kin menangkap si jubah hitam ini. Tapi saat ini Eric Kin malas memperdulikan beberapa orang ini, malah dia menutup mata. Pemikiran diri sendiri apakah bisa diandalkan atau tidak tergantung pada momen ini. Begitu pembagian jiwa mengambil alih tubuh, kerohanian Eric Kin tak sabar untuk terbang ke ruang hampa pemurnian obat. Pada saat ini, pusat ruang hampa pemurnian obat telah berubah. Reiki khusus mengalir keluar dari semua sisi ruang, berkumpul di tengah, dan secara bertahap memadat menjadi bentuk manusia. Dilihat dari penampilannya, itu adalah pria berjubah hitam yang baru saja disentuh Eric Kin. Sepertinya taruhannya benar. Mata Eric Kin berbinar, dan hatinya merasa sedikit lega. "Eric Kin, kenapa aku masih tidak mengerti, apakah kamu menyentuh orang ini untuk memastikan orang ini sakit?" Iblis Fu menggaruk kepalanya. Dan apa hubungannya ini dengan serangga beracun? Melihat Eric Kin bergerak selangkah demi selangkah, Iblis Fu merasa semakin pusing. Ruang hampa pemurnian obat tidak akan memadatkan roh secara percuma, melainkan hanya akan muncul saat orang yang disentuh memiliki penyakit tertentu atau penyakit tersembunyi. Ini artinya, Eric Kin mengkonfirmasi bahwa ada sesuatu yang salah dengan pria berjubah hitam melalui serangan sebelumnya. Tapi bagaimana Eric Kin mengetahui hal ini lebih awal? Bukankah menyelamatkan serangga beracun? Bagaimana bisa menarik kemari si jubah hitam? "Aku akan memberitahumu ini nanti, aku akan melakukan urusanku dulu." Melihat roh pria berjubah hitam itu memadat, kedua mata Eric Kin menggerakkan reiki, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada tubuhnya. "Ada apa dengan istana bayangan kalian? Kenapa membawa orang aneh ini menyelamatkan serangga beracunku? Siapa dia sebenarnya?" Istana bayangan harus memberiku penjelasan yang masuk akal terhadap masalah ini, dan aku menuntut agar kalian segera mengusirnya. Energi reiki air ini, aku tidak akan pernah menjualnya. Setelah pria berjubah hitam itu berhenti, dia berteriak marah pada kultivator istana bayangan. Kedua pengurus melihat Eric Kin menutup matanya dan tidak berbicara. Mereka hanya bisa tersenyum kecut, dan dengan cepat membujuknya. "Teman seiman, sabar, kami akan membawa orang ini pergi, dan tidak akan mengganggumu lagi." Seorang pengurus segera berkata. Pada saat yang sama, keduanya akan mengundang Eric Kin dan Tracer keluar. "Energi reiki air tidak jual kepadaku. Apakah kamu yakin? Aku sarankan kamu untuk memikirkannya dengan baik." Tetapi pada saat ini, Eric Kin membuka matanya lagi. Dan saat dia membuka matanya, ada kilatan kepercayaan di matanya. "Bodoh, berani bicara omong kosong, apa yang kalian lakukan?" Orang tua di samping lelaki berjubah hitam menunjuk kedua pengurus dan berteriak. Kedua pengurus mengerutkan kening,
mengulurkan tangan untuk meraih Eric Kin, tetapi langsung diguncang kembali oleh Reiki Eric Kin. Jika kamu membiarkan aku pergi hari ini, meskipun kamu mengambil semua batu roh An pergi mencari nasihat medis, kamu pasti tidak akan bertahan selama 10 tahun. Apa yang sedang kamu katakan? Kalimat ini adalah transmisi suara Eric Kin ke lautan kesadaran pria itu, dan pria berjubah hitam itu tertegun sesaat setelah mendengarnya. Di bawah dunia, tidak hanya serangga beracun itu yang bisa menyelamatkanmu, dan serangga itu mungkin tidak bisa selalu menyelamatkanmu. Kamu, bagaimana kamu tahu tentang serangga itu dan aku? Bersambung.